semakin dia bisa membuat kopi itu proper, dia akan makin dihargai, tenaganya juga makin mahal. Dan kalau dibanding barista, profesi roaster itu jujur aja ngomong dia di atas barista gajinya. Saya bilang dari antara kafe-kafe yang ada atau supplier-supplier yang ada di Indonesia itu banyak. Tapi dibanding dengan kafe tentu saja masih jauh lebih banyak kafe dibanding roaster. Tapi roaster sendiri baik yang gede maupun yang kecil itu juga sudah banyak. Sebagai perbandingan mungkin sampai dengan 20% sih ada dari kafe-kafe di Indonesia yang punya roastery sendiri. Kalau enggak kafe-kafe itu juga harus berhubungan dengan roaster dan harus beli dari roastery. Itu yang meramaikan juga sih dunia kopi di Indonesia. Tapi kalau roastery memang sudah banyak, ahli-ahli yang roastery banyak juga yang membuka kursus internal untuk mendidik para calon roaster, mengajarkan bagaimana roasting. Itu udah banyak. Dan yang lebih banyak juga ya orang-orang yang pengen tahu dan pengen bisa mau jadi roaster, belajar mengenai sharing ilmu. Sebetulnya Javaro sudah beberapa tahun terakhir ini saya sendiri pribadi dan juga ada anak saya yang juga sudah keluar dalam tanda kutip sebagai trainer. Saya pernah ikut IO yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian yang mengadakan training barista dan juga roasting. Saya pernah ke Bengkulu, ke Pangkalan Bun, ke Tegal, bahkan di Jakarta juga ada untuk membagikan ilmu. Kita diajak sama IO dan kita memberi training bagaimana menjadi barista dan juga menjadi roaster. Nah, di Javaro sendiri juga pernah kita ada memberi training kepada calon roaster juga ada. Yang calon barista yang belum ada karena kita keterbatasan fasilitas mesin roastingnya. Sebetulnya kita siap. Jadi kalau yang mau belajar roasting, kita udah punya modulnya. Kita udah siap dengan training. Kita pernah membuat training di sini 3 hari teori dan praktek. Setengah hari teori, 2,5 hari praktek untuk menjadi roasting, termasuk salah satunya cupping. Jadi bukan hanya belajar roasting, tapi juga belajar mencicipi hasil roasting. Karena kalau yang dia hasilkan roasting itu tidak dicicipi, sampai dengan cas nggak tahu kualitas dari hasil dari masakannya sendiri. Itu yang dipelajari. Jadi pelajari bagaimana teori tentang kopi secara umum, lalu bagaimana mesin roasting itu sebenarnya, yang tentu saja yang modern, lalu bagaimana cara roasting, dan terakhir bagaimana mencicipi kopi yang kita roasting sendiri. Plus ada bonusnya, misalnya bagaimana kopi itu kita blending yang tadi saya ceritakan itu, misalnya Arabica dan Robusta untuk menghasilkan espresso yang enak itu harus di blend seperti apa untuk menghasilkan rasa yang lebih optimal di mesin espresso atau di manual, bagaimana kita mencapai profile di manual, dan itu semua sebetulnya dalam satu paket termasuk. Itu memang kita kategorikan tidak murah, tapi juga tidak gampang untuk belajar itu. 3 hari itu full, dan biasanya kita full membagikan, men-sharingkan ilmu, bukan untuk sekedar mendapatkan siswa. Oh ini orang mau belajar, yaudah kita ajarin seadanya, bisa nggak bisa terserah. Enggak. Biasanya kalau roaster yang lebih memperhatikan bagaimana membuat orang bisa roasting, itu pasti paketnya lengkap, sampai bisa cupping, sampai bisa blending, dan mengerti tentang green bean, mengerti tentang mesin, mengerti tentang operasional mesin, mengerti tentang rasa yang dihasilkan oleh mesin, dan mengerti bagaimana mencampurkan kopi yang enak untuk disajikan secara proper, secara profesional juga. Nah itu yang kita ajari, dan di 3 hari itu full, dan itu udah kita jalankan. Di Javaro ada
Hanya memang beberapa waktu ini kita agak turunkan karena kita tahu pandemi corona, kita nggak bisa kumpul-kumpul lebih dari 3 orang misalnya, dan kita terpaksa stop. Walaupun di luaran yang akademi-akademi yang mengajarkan itu banyak yang sudah mulai, baik daring maupun offline, itu semua udah memulai karena ya itu profesi mereka gitu. Profesi mereka untuk membuka kelas, membuka kursus, dan mereka punya bidang bisnis juga dari situ, mencari siswa, ya monggo, nggak ada masalah. Hanya di Javaro memang kita masih mempertimbangkan itu, tapi juga kita bisa laksanakan. Bahkan yang private pun pernah, private 1 orang pun pernah, tapi kita barengi dengan beberapa orang yang sama-sama berminat. Tapi pada prinsipnya Javaro sudah bisa, karena terus terang saya punya ijazah, saya punya jam terbang, saya punya kafe, dan saya punya pelanggan yang sudah menyatakan bahwa kita enak, dan kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa konsisten. Itu yang penting. Jadi kita bukan kafe yang baru muncul, mesin yang cuma sekedar ada. Kita ada beberapa mesin sebetulnya. Saya punya mesin 10 kilo ada, 1 kilo ada, 100 gram ada. Jadi itu minimal 3. Pernah ada punya 5 kilo, tapi saya lepas karena nggak efisien. Nah, dari mesin-mesin itu kita punya juga peralatan untuk cupping, kita punya peralatan untuk bikin minuman. Misalnya peserta kursusnya penasaran pengen tahu bagaimana membuat minuman, kita bisa jadikan itu sebagai bonus, bisa. Itu tentang training. Dan itu memang dipakai oleh orang untuk membuat bisnis kopi semakin hebat, karena training itu juga udah jadi bagian dari bisnis kopi. Kue besar yang ada di pasar kopi itu bukan hanya roasted bean, bukan hanya green bean yang disukai oleh petani, tapi juga bagaimana mendidik orang untuk bisa jadi barista, mendidik orang bisa jadi roaster, dan itu menghasilkan juga sebagai bisnis oleh si trainer itu. Itu. Kalau belajar roasting kan nggak bisa daring dong pastinya. Sebetulnya tidak bisa. Kan berarti kan harus tetap ya. Ini kan seperti yang tadi Mas ceritain kan. Sebetulnya tidak bisa. Walaupun kalau daring gimana? Oh, saya pernah dengar ada yang daring. Oh. Saya pernah dengar, tapi itu sebetulnya bukan kursus roasting, tapi cuman bagaimana mencicipi kopi. Ini mesin roasting kayak gini, tapi tidak pegang mesin secara praktek, itu ada. Waktu corona masih sedang tinggi-tingginya, itu banyak orang yang juga mengajarkan tentang bagaimana mencicipi kopi. Ada orang nyebutnya sebagai Coffee 101, ada bagaimana jadi barista, tapi kopinya dikirimin dulu misalnya, itu ada. Jadi sepanjang corona itu ada yang tetap melaksanakan kursus. Ada yang secara terbatas. Itu sih. Kalau berapa Mas biayanya kalau misalnya ingin kursus di Javaro? Roaster. Roaster. Kursus roaster di Javaro kita pernah buka 3 juta. Itu berapa hari? 3 hari. 3 hari per orang, dan kita minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Jadi sebetulnya harganya bisa lebih dari itu. Di luaran ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, itu ada. Bahkan yang saya cerita tadi itu yang intermediate, basic dan intermediate itu yang saya ambil yang dengan instruktur dari luar itu sebetulnya harganya bisa seharga atau lebih mahal dari Honda Vario gitu. Wow. Mahal banget. Cara daftarnya gimana kalau misalnya mau? Oh, private aja. Kalau ke Javaro langsung aja. Langsung ke Javaro. Nanti lihat aja di Google, misalnya lihat Javaro lalu ada nomor teleponnya, itu bisa dikontak. Bisa dikontak. Itu aja. Ya, terakhir Mas, selama bisnis pandemi ini gimana bisnis kopi? Selama pandemi? Selama pandemi ada 2 tahap ya. Ada tahun 2020, ada 2021 sebetulnya. Di 2020 itu pernah terjadi yang puncaknya di bulan Maret dan April 2020. Dan di 2021 itu di bulan Juni. Di pandemi sebetulnya secara keseluruhan bisnis kopi jatuh. Karena apa? Karena kan orang nggak boleh minum di tempat. Itu sangat mempengaruhi kafe-kafe, apalagi yang di mall.
itu sangat terpengaruh, sehingga supply kita pun sebagai supplier itu mensuplai ke kafe-kafe itu sebetulnya jauh menurun jauh. Lalu di individu itu masih tetap ada yang beli. Maka di pandemi ini sebetulnya online itu sangat membantu, online karena order larinya ke arah online. Tapi begitu udah boleh orang makan di tempat, minum di tempat, ya kita naik lagi. Walaupun secara supply memang belum pulih 100%, tapi rebutannya udah luar biasa juga. Gitu aja. Jadi pandemi sangat berpengaruh, tapi sekarang sudah membaik. Walaupun belum pulih 100%, ada orang yang sebelum pandemi belum jadi apa-apa, sekarang dia tiba-tiba jadi supplier juga ada. Jadi dinamis lah. Kopi itu dinamis sekali. Ya.